Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, terima kasih Anda masih bersama di Taching TV Channel. Dan kali ini kita akan membahas tentang bagaimanakah asal-usul sejarah kota Indramayu. Sebelum mengenal lebih jauh tentang asal-usul kota Indramayu, halo apa kabar? Priwen kabare wong Indramayu sekabehe. Batur sedulur sekampung, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen pada video ini. Sekarang mari kita mengenali asal-usul kota Indramayu. Kabupaten Indramayu adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibu kotanya adalah Indramayu yang merupakan pusat pemerintahan. Meskipun Indramayu merupakan pusat kotanya, namun titik keramaian justru berada di Kecamatan Jatibarang dan Haurgelis. Hal tersebut dikarenakan di Jatibarang sebagai pusat pasar dan memiliki akses yang mudah seperti jalur pantura dan stasiun kereta api. Hal yang sama juga terjadi untuk Kecamatan Haurgelis. Meski tak dilewati secara langsung oleh jalur pantura, namun kecamatan ini dilalui oleh jalur kereta api. Inilah alasan mengapa pusat keramaian berada di dua titik, yaitu Jatibarang dan Haurgelis. Batur sedulur sekampung, Kabupaten Indramayu berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Cirebon di tenggara, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Sumedang di selatan, serta Kabupaten Subang di barat. Kabupaten Indramayu terdiri atas 33 kecamatan yang dibagi lagi atas sejumlah 315 desa dan kelurahan, sedangkan pusat pemerintahan berada di Kecamatan Indramayu. Untuk hari jadi Kabupaten Indramayu sendiri ditetapkan pada tanggal 7 Oktober 1527 Masehi. Batur sedulur sekampung, Indramayu dilintasi jalur pantura, yakni jalur utama dan terpadat di Pulau Jawa. Sebelum adanya tol Cipali, yaitu tol Cikampek Palimanan. Terutama pada musim mudik lebaran, jalur pantura ini sangat dipadati kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4. Kabupaten ini juga dilintasi oleh jalur kereta api lintas utara Pulau Jawa, dengan salah satu stasiun terbesarnya adalah stasiun Jatibarang, yang berada di kota Jatibarang, sekitar 19 km ke selatan dari pusat kota Indramayu. Sekalipun Indramayu berada di Jawa Barat yang notabene adalah tanah Pasundan yang berbudaya dan berbahasa Sunda, namun sebagian besar penduduk Indramayu berbahasa Jawa Ngapak khas Indramayu, atau masyarakat setempat menyebutnya dengan bahasa Dermayonan, yakni dialek bahasa Jawa yang hampir serupa dengan dialek Cirebon. Batur sedulur sekampung, di bagian selatan dan barat daya Kabupaten Indramayu ini, beberapa wilayah masyarakatnya menggunakan bahasa Sunda. Mengingat sejarah Kabupaten Indramayu yang dulu pernah masuk ke dalam wilayah Kerajaan Cirebon di utara, sehingga berbahasa Jawa. Kerajaan Galuh dan Sumedang tandang di wilayah selatan, sehingga mempengaruhi masyarakatnya berbahasa Sunda khas Indramayu. Pada pupu ini disampaikan silsilah, dimulai dari Ngabehi Wirasecapa dari Bagelan. Nama-nama yang disebutkan selanjutnya adalah Pangeran Hadi, Tumenggung Gagak Pernala, Pringgandipura, Gagak Wirahandaka, Gagak Kumitir, Gagak Wirakusuma, Gagak Singalodra, Wangsanangara, Wangsayuda, Wiralodra, Tanujaya, dan Tanujiwa. Batur sedulur sekampung, dikisahkan Wiralodra bertapa dan semedi di perbukitan Melaya di kaki Gunung Sumbing. Setelah melampaui masa 3 tahun, ia mendapat wangsit. Hai Wiralodra,
Apabila engkau ingin berbahagia berketurunan di kemudian hari, carilah lembah sungai Cimanuk. Manakala telah tiba di sana, berhentilah dan tebanglah belukar secukupnya untuk mendirikan pedukuhan dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur makmur, serta 7 keturunanmu akan memerintah di sana. Begitulah suara tanpa rupa yang terdengar Wiralodra. Petunjuk yang didapat Wiralodra adalah agar ia membabat hutan di Kali Cimanuk. Wiralodra kemudian berangkat ditemani Ki Tinggil menuju selatan kaki gunung. Setelah 3 tahun berkelana, keduanya bertemu dengan Buyut Sidum yang memberi petunjuk mengenai tempat yang dicarinya. Buyut Sidum kemudian menghilang. Ki Sidum adalah seorang panakawan Tumenggung Sri Baduga yang hidup antara tahun 1474 sampai 1513. Kemudian Wiralodra menemukan sebuah kali yang jernih. Wiralodra mengira sungai itu adalah Cimanuk, maka bermalamlah di situ. Dan ketika bangun pagi, mereka melihat ada orang tua yang menegur dan menanyakan tujuan mereka. Wiralodra menjelaskan apa maksud dan tujuan perjalanan mereka. Namun orang tua itu berkata bahwa sungai tersebut bukan Cimanuk, karena Cimanuk telah terlewat dan mereka harus balik lagi ke arah timur laut. Kemudian keesokan harinya mereka berjalan hingga tiba di Pasir Kucing dan menemukan kali yang jernih. Wiralodra kemudian mandi, sedangkan Ki Tinggil tertidur hingga 2 minggu lamanya. Tiba-tiba Wiralodra melihat kebun yang indah, namun pemilik kebun tersebut sangat congkak, hingga Wiralodra tak kuasa mengendalikan emosinya. Ketika ia hendak membanting pemilik kebun itu, orang itu lenyap, hanya ada suara. Hai cucuku Wiralodra, ketahuilah bahwa hamba adalah Ki Sidum dan sungai ini adalah sungai Cipunegara. Sekarang teruskanlah perjalanan ke arah timur. Manakala menjumpai seekor kijang bermata berlian, ikutilah. Di mana kijang itu lenyap, maka itulah sungai Cimanuk yang Tuan cari. Batur sedulur sekampung. Setelah 2 bulan keduanya bertemu kembali dengan Ki Sidum yang menyediakan macam-macam tanaman palawija. Ki Sidum menyamar sehingga keduanya tidak mengenalinya dan terjadi perkelahian karena Ki Sidum pura-pura marah. Ki Sidum memberi petunjuk bahwa tempat yang dicari mereka sudah hampir dekat. Kemudian Wiralodra diperintahkan untuk menyeberang. Keduanya bertemu dengan macam-macam binatang buas. Ketika bertemu dengan ular, maka ular itu dipukulnya dan berubah menjadi sungai. Lalu ia menemukan kijang yang kemudian berubah menjadi wanita cantik. Wiralodra menghampiri perempuan tersebut yang mengaku dirinya bernama Larawana dan ia belum menikah. Keduanya kemudian berkelahi dan Larawana berubah menjadi kijang mas. Wiralodra dan Ki Tinggil kemudian mengejar kijang mas tersebut menuju arah timur dan berhenti di sungai Cimanuk. Kemudian terdengar petunjuk bahwa tempat itulah yang mereka cari. Wiralodra kemudian membabat hutan sehingga berbagai binatang buas dan makhluk halus melarikan diri. Hal itu membuat Ki Gede Muara marah dan terjadi pertarungan. Ki
Ki Tinggil lalu membaca mantra sehingga para siluman menjadi lumpuh. Saat itu datang utusan dari Tanjung Mas yang mengatakan tidak boleh mengganggu Wiralodra karena keturunan Majapahit. Setelah itu tidak ada gangguan lagi, sehingga keduanya dapat membuat pondokan dan berkebun dengan nyaman. Lama-kelamaan banyak orang berdatangan dan Ki Tinggil dijadikan lurah. Setelah 3 tahun, Wiralodra kemudian kembali ke Bagelen menemui ayah dan ibunya. Ternyata ayahnya mengangkat Wiralodra untuk memimpin Bagelen dibantu adik-adiknya, yaitu Wangsa Yuda, Tanujaya, Wangsa Nagari. Dikisahkan Ki Tinggil yang menjadi lurah mengangkat beberapa orang untuk membantunya, yaitu Bayantaka, Jayantaka, Surantaka, Wanaswara, Puspahita, dan Ki Pulana. Tiba-tiba datang perempuan cantik yang bernama Nyi Hindang Dharma ke kampung Ki Tinggil. Nyi Hindang Dharma diizinkan untuk membuat pondokan di tempat itu. Ki Tinggil mempunyai rencana untuk memberikan Nyi Hindang agar dijadikan istri oleh Wiralodra. Keberadaan Nyi Hindang Dharma sampai ke telinga Pangeran Palembang. Pangeran Palembang dengan murid-muridnya datang hendak menyerang Nyi Hindang, tetapi berubah menjadi terpesona oleh kecantikan Nyi Hindang. Lalu terjadi perkelahian antara Nyi Hindang dengan Pangeran Palembang. Karena kesaktiannya, Nyi Hindang dapat mengalahkan musuhnya hingga tewas. Ki Tinggil melaporkan kejadian tersebut kepada Wiralodra di Bagelen. Ia juga menyarankan agar Wiralodra dengan adik-adiknya pergi ke pondokan yang mereka buat. Mereka kemudian berangkat. Sesampainya di pondokan, Ki Pulaha diminta untuk mengundang Nyi Hindang. Nyi Hindang memenuhi undangan Wiralodra. Semua terpesona melihat kecantikannya. Atas permintaan Wiralodra, Nyi Hindang menceritakan pertarungannya dengan Pangeran Palembang. Kemudian Wiralodra dan adik-adiknya bertarung dengan Nyi Hindang. Setelah terlebih dahulu mengadakan perjanjian, yang kalah menjadi pembantu yang menang. Keempat adik Wiralodra sudah kalah. Wiralodra dan Nyi Hindang masuk hutan untuk bertarung. Karena tidak bisa mengalahkan Wiralodra, Nyi Hindang lalu menghilang dan berubah wujud berkali-kali. Wiralodra tidak berhasil menangkap Nyi Hindang. Ia mendengar suara Nyi Hindang agar memberi nama tempat itu menjadi Darmayu. Wiralodra melanjutkan perjalanan menuju barat dan sampai di Pagaden. Setelah 3 malam kemudian kembali ke Cimanuk. Sesampainya di Cimanuk, ia dikejutkan oleh kedatangan pasukan Pangeran Harya Kuningan dari Grage. Ia diperintahkan Sultan untuk memeriksa orang yang membuat negara. Terjadi pertarungan antara Arya Kemuning dengan Wiralodra. Kuda Arya Kemuning tunduk kepada Wiralodra dan membawa Arya Kemuning ke Kuningan. Setelah sampai, kemudian kuda itu melepaskan Arya Kemuning, lalu melarikan diri ke hutan. Patih Kuningan yang bernama Dipasarah lalu diperintahkan untuk mengabdi kepada Wiralodra. Wiralodra kembali kepada pasukannya. Perkampungan yang dibuat tersebut kemudian diubah menjadi negara dan diberi nama Darmayu dan diadakan pesta selamatan. Adik-adik Wiralodra kemudian kembali ke Bagelen. Batur sedulur sekampung. Pada suatu hari,
datang buronan dari Jepara yang akan merebut negara, yaitu Watu Haji dan pasukannya. Wiralodra berhadapan dengan Watu Haji, keduanya sama kuatnya. Kemudian Wiralodra mengeluarkan kesaktiannya, begitu pula Watu Haji. Watu Haji dan pasukannya seharusnya dikirimkan ke Mataram untuk dihukum mati. Tetapi Wiralodra membiarkannya tetap hidup dan diperintahkan untuk menuju gunung. Kemudian lama-kelamaan Darmayu menjadi negara yang ramai. Banyak pendatang dari Sumatera, Palembang, Bogor, dan Karawang. Pasukan dari Bogor dan Karawang datang karena didesak oleh pasukan Belanda. Mereka mempersembahkan harta kepada Wiralodra sehingga Wiralodra menjadi sangat kaya. Wiralodra memiliki anak yang bernama Sutamerta, Wirapati, Nyanyu Hinten, Daryantaka. Kemudian setelah Wiralodra meninggal dunia digantikan oleh Wirapati dan disebut Wiralodra kedua. Wiralodra kedua memiliki 2 orang istri dan 13 putra. Nama putranya yaitu Raden Kowi, Raden Timur, Raden Sumerdi, Raden Wirantaka, Raden Wiratmaja, Hajang Raksawiwangsa, Hajang Sutamerta, Hajeng Nayawangsa, Hajeng Wiralaksana, Hajeng Hadiwangsa, Hajeng Wilastro, Hajeng Puspataruna, dan Hajeng Patranaya. Nyanyu Hinten menikah dengan Wardinata saudara Wirapati. Anaknya diberi nama Raden Wiringin Hanom. Wirapati dibintai tolong oleh Dalem Sumedang untuk menghadapi padukan Dalem Ciamis dan Kuningan. Wirapati Wiralodra kedua ini dengan Raden Waringin Hanom dapat mengalahkan musuh Dalem Sumedang, dan Dalem Sumedang menyatakan bahwa Sumedang disatukan dengan Indramayu, termasuk pesisir Kandang Haur. Ketika Wiralodra kedua meninggal dunia, digantikan oleh Raden Sawerdi atau Wiralodra ketiga. Ia mempunyai 4 putra, yaitu Raden Banggala, Raden Banggali, Hajeng Singawijaya, dan Hajeng Raksawinata. Ketika Wiralodra ketiga meninggal dunia, Banggali menginginkan jabatan, tetapi berdasarkan ketentuan yang menggantikan harus Banggala. Kemudian Banggali mengancam sehingga proses pergantian bupati tertunda 5 bulan. Keputusan dari Betawi memperkuat bahwa menjadi pengganti adalah Benggala atau Wiralodra yang keempat. Benggala atau Wiralodra keempat mempunyai 8 orang anak, yaitu Raden Lahut, Raden Ganar atau Gandur, Hajeng Parwawinata, Raden Solo alias Kartawijaya, Hajeng Nahyasta, Hajeng Gembrak, Hajeng Tayub, dan Hajeng Moka. Nyai Moka pekerjaannya mengaji sehingga diadakan tempat pengajian untuk keluarga dalam. Kiai mau mengajarkan mengaji asal anaknya yang bernama Kartawijaya diterima di kedalaman. Kartawijaya kemudian diangkat menjadi menteri di Panunjunan. Bupati di Panjununan digantikan oleh Raden Semanggun, putra Singalodra. Banyak terjadi perampokan sehingga rakyat banyak merasa tidak tentram. Para perampok itu berkumpul di Bantarjati dan berasal dari Biawak, Jati 7, Kulinyar, dan Pasir Ipis. Jumlahnya sekitar 700 orang, dipimpin oleh Bagus Kandar, Bagus Rangin, Surapersanda, Bagus Leja, dan Bagus Seling. Mereka bersiap menyerang Darmayu. Lalu dilakukan penyerangan. Prajurit Darmayu terkejut karena ada perampok perempuan.
yaitu Ciliwidara. Ciliwidara bisa melayang di angkasa sehingga tidak bisa dikalahkan. Saat itu prajurit Darmayu dipimpin oleh Kartawijaya. Batur sedulur sekampung, Kartawijaya melaporkan kejadian itu kepada Hastrasuta. Kartawijaya berhasil mengalahkan Ciliwidara. Ciliwidara kemudian menghilang. Lalu Kartawijaya memerintahkan agar menjaga tempat menghilangnya Ciliwidara. Hastrasuta dan Kartawijaya memperbincangkan kesaktian Ciliwidara. Pada suatu hari, ketika Wiralodra sedang berbincang dengan Hastrasuta, datang Nyi Jaya menyampaikan berita bahwa di Bantarjati sekitar 1.000 orang berkumpul hendak menyerang Darmayu. Karena itu pasukan persiapkan untuk menyerang perampok. Mereka kemudian berangkat menuju Bantarjati. Terjadi pertempuran antara pihak Bagus Rangin dan Hastrasuta. Setelah berhasil mengalahkan para perampok sehingga banyak yang tewas, Hastrasuta meninggal oleh panah Kisrit. Perampok menyamar sehingga berhasil mendekati dan menyerang perkemahan prajurit Darmayu. Sekitar 3.000 perampok yang dipimpin Bagus Rangin kemudian menyerang Darmayu. Sepanjang perjalanan mereka merampok, di Lobener mereka mendapat perlawanan dari orang Cina sehingga banyak perampok yang melarikan diri. Kemudian Surapersanda merayu orang Cina agar mereka dibiarkan, sehingga para perampok itu tiba di Darmayu. Batur sedulur sekampung, pada tahun 1808 Dalem Darmayu menyampaikan surat kepada Gubernur Jenderal di Betawi. Isi surat itu meminta bantuan. Kemudian dari Betawi datang pasukan yang dipimpin oleh Tuan Postur. Mereka pura-pura akan memberikan jabatan kepada para perampok. Bagus Rangin dan pasukannya mempercayainya. Pihak Belanda mengirim surat kepada Dalem Darmayu agar menangkap perampok yang saat itu sedang berada di Mayahan. Prajurit Darmayu datang dan mengalahkan para perampok. Kemudian mereka diikat dan ditangkap dibawa ke Betawi untuk dipenjarakan. Tetapi sebagian lainnya melarikan diri. Bagus Rangin dan Bagus Leja sembunyi di hutan bersama anak dan istrinya. Mereka sampai di Tegal Selawi dan membuat pesanggrahan. Kemudian Bagus Rangin mengirim surat tantangan kepada Wangsakerti. Wangsakerti mengirimkan utusannya. Terjadi pertarungan antara kedua belah pihak. Pihak Bagus Rangin banyak yang tewas. Ketika pihak Wangsakerti hampir kalah, datang bantuan dari Setro Kusuma. Terjadilah pertempuran antara pasukan Bagus Rangin dengan pasukan Jaka Pantuakan. Anak Wangsakerti, Bagus Rangin kalah dan melarikan diri ke Karawang. Sedangkan Bagus Leja dan Bagus Kandar dikirim ke Betawi. Ketika di laut, Bagus Leja dan Bagus Kandar melompat dan melarikan diri ke hutan. Para mantri yang ditugaskan mengawal tahanan menjadi kebingungan. Kartawijaya dan Raden Welang lalu hendak melapor kepada Sinuhun. Di Palimanan mereka melihat Serdadu yang menjaga sumur yang ditutup rapat. Keduanya memaksa sehingga diserang Serdadu, tetapi tidak berhasil ditangkap. Sesampainya di Gerage, mereka melamporkan hilangnya para tahanan.
komandan yang ada di Palimanan lalu mengirim surat kepada Gubernur Jenderal di Betawi. Gubernur Jenderal marah dan memerintahkan 40 orang serdadu untuk menyerang Cirebon. Sultan Cirebon memberikan senjata pasukannya kepada Kertawijaya dan Welang untuk menghadapi Gubernur Jenderal dan pasukannya. Kertawijaya dan Welang sudah tiba di Betawi. Keduanya dimarahi dan dicaci. Kertawijaya dan Welang dihukum dan dipasangi 5 lusin meriam. Kyai Kuwu tidak tega melihatnya. Ia kemudian merasuki dan mengamuk sehingga pasukan jenderal banyak yang tewas akibat bertarung dengan teman sendiri. Raden Welang tewas ditembak menggunakan senapan yang diisi dengan peluru yang terbuat dari intan. Keris pusaka menghilang dan Kertawijaya tewas ditembak. Mayatnya menghilang. Gubernur Jenderal marah dan mengirim pasukan ke Cirebon sebanyak 3 kapal agar Cirebon mengganti kerugian Belanda. Kemudian Gubernur Jenderal datang ke Mataram dan berpura-pura sedih. Sambil menangis, ia menceritakan pertempuran yang merugikan pihaknya. Sultan lalu memerintahkan para tentaranya untuk menyerang Cirebon. Cirebon diserahkan kepada Belanda. Gubernur Jenderal dengan pasukannya kembali ke Betawi. Kemudian ia memanggil Wiralodra agar mengganti kerugian Belanda sejumlah 11.030. Bupati tidak memiliki uang sebanyak itu, sehingga Darmayu diserahkan kepada Belanda pada tahun 1610. Bupati meninggal dunia, anaknya yaitu Raden Kristal atau Wiralodra. Wiralodra memiliki 7 orang anak, yaitu Raden Marangali, Wirakusuma yang menjadi Demang Pebersindang, Nyanyu Wiradibrata, Nyanyu Hempuh, Nyanyu Pungsi, Nyanyu Lotama, dan Hanjani. Bupati merasa bingung karena mertuanya menjadi perampok. Ia lalu mengirim surat ke Betawi. Tidak lama datang pasukan sehingga perampok ditangkapi. Batur sedulur sekampung, inilah prasasti Arya Wiralodra. Nanging genjing Allah nyukani kerahmatan kang linuih, Dharma ayu mulih harja tan anasa wiji-wiji pertelani. Yen wonten taksana nyebrang kali Cimanuk, sumur kejayaan diresmili, lupak muruk tanpa patra, sadaya pan bukti malih, somahan lawan prajurit, roang lawan priagung, samia tentram atine, sadaya harta tumuli, ing sekehing negara pada raharja. Yang artinya kurang lebih, akan tetapi Allah melimpahkan rahmatnya yang berlimpah, Dharma ayu kembali makmur, tiada satu hambatan. Tanda jika ada ular menyeberangi sungai Cimanuk, sumur kejayaan mengalir deras, lampu menyala tanpa minyak. Semua hidup makmur, bekerja sama dengan tentara, membantu penguasa, semua hidup aman dan tentram. Gemah ripah loh Cinawi, seluruh negara hidup makmur. Batur sedulur sekampung, demikian tadi sejarah asal-usul kota Indramayu. Terima kasih atas kebersamaannya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen pada video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.